kita mau mindahin ya guys ya ikan yang ada di kolam ini guys, atau glass pond ini ya. Kita akan taruh di sini ya guys. Sebenarnya sih pernah nanya ke orang guys ya. Oh, nah itu ikan koi emang bisa lompat. Kalau ikan koki nggak bisa, kayak kegendutan guys, mau lompat juga susah. Wah, ternyata aku kira tuh satu plastik ternyata memang wah plastiknya segini guys. Ya ampun, cakep banget sumpah, ya Allah cakep banget guys. Oke guys, di video kali ini kita mau mindahin ya guys ya ikan yang ada di kolam ini guys, atau glass pond ini ya. Yang sebelumnya tuh aku taruh di rumah di sana guys ya. Sekarang kan ditaruh di sini. Isinya kan ikan-ikan koi guys. Bahkan ada ikan hitam seperti ini, nggak kelihatan sama sekali ya ikannya guys. Jadi untuk ikan koi ini tuh aku ngerasa sebenarnya bagus-bagus aja ya di glass pond seperti ini, karena kita bisa lihat side view-nya ya guys ya. Nggak cuman kayak dari topnya saja. Side view-nya kan memang lumayan oke. Tapi karena aku tuh bernostalgia dengan koki guys ya, dan juga karena aku tuh sempat ikut kontes koki yang ada di, bukan ikut sih, lebih ke kayak menyaksikan dan melihat-lihat koki yang ada di Miko Mall ya guys ya. Jadi aku merasa seperti kita harus pelihara koki lagi guys. Dan untuk ikan-ikan yang ada di sini, aku tuh pengen seserin semua ikan-ikannya dan kita akan taruh di sini ya guys. Walaupun sebenarnya sih kalau kelihatannya ini lumayan penuh ya guys ya, lumayan penuh dan sesak. Jadi kita bakal coba buat tes dulu kira-kira akan seperti apa reaksinya guys. Dan juga sebenarnya kita tuh bisa mengurangi beberapa ikan yang ada di sini sih ya guys. Seperti ikan-ikan ini nih, ikan mas ini nih. Ikan-ikan mas itu sebenarnya kita bisa kurangin ya, soalnya ini ikan mas konsumsi ya guys, bukan ikan mas yang memang buat dihias. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya terasa penuh, ada beberapa ikan-ikan konsumsi yang akan kita eliminasi guys, kayak gitu. Oke, kita sekarang akan coba mulai buat menyeser guys. Kebetulan ini air sama ini juga airnya sama ya guys ya, kurang lebih sama ya, secara suhu, secara keseluruhan juga sama. Jadi ya seharusnya sih kita langsung taruh aja juga aman-aman aja guys, kayak gitu. Nih kita akan coba buat seser satu persatu dengan hati-hati guys ya. Dan kita akan masukkan ke sini. Ikan koi itu top view banget ya, top view-nya tuh bagus. Side view-nya juga sebenarnya tadi kataku bagus ya guys, cuman top view-nya tuh lebih bagus dibandingkan side view. Jadi memang bagusnya tuh literally di kolam ya guys, kalau ikan koi menurutku ya. Tapi kalau ikan koki, dia tuh kalau dari atas emang nggak begitu kelihatan bagus. Dia tuh lebih ke side view dari samping. Makanya ini memang cocoknya taruh ikan koki saja guys. Ini ada ikan paus bahkan ya. Ikan paus seperti ini, hitam, konsumsi. Kita taruh sini aja guys. Udah hitam, konsumsi udah nggak kelihatan guys ya di situ ya. Ini sangat penuh ya sepertinya ya. Nanti kita akan coba buat eliminasi seperti yang aku bilang tadi. Kita akan coba buat masukin lagi guys. Ya, sebenarnya ikan koi ini juga waktu beli mah nggak segede-gede ini. Waktu beli mah kecil-kecil banget guys. Kita tuh nggak pernah beli ikan koi ya. Lebih ke mamahku sih ya guys ya yang suka kan. Mamahku tuh nggak pernah beli ikan koi yang ukuran tuh sudah besar gitu tuh nggak pernah. Jadi belinya tuh memang dari ukuran kecil-kecil atau sedang lah guys ya. Nah dibesarkannya baru di sini, karena memang yang kita suka tuh adalah grooming ya guys, membesarkannya kayak gitu ya. Nah ini kita masukin lagi. Ikan koi itu banyaknya dari Blitar ya guys. Kalau ikan koki biasanya tuh dari Tulung Agung kalau nggak salah ya. Soalnya aku juga nih beli ikan koki ya guys. Walaupun cuma 3 ekor sih di sini ya, belum beli banyak karena yang datang tuh baru yang ini. Aku beli beberapa sebenarnya. Nanti kita bakal coba buat unboxing. Nah aku juga belinya di daerah Tulung Agung gitu guys. Kita masukin sini ya guys. Kita akan ambilin guys ya. Nah, tinggal sisa berapa tuh? Banyak sih masih ya. Berapa tuh banyak ya guys. Nah, kalau ini tuh ada beberapa ikan yang memang sebenarnya tuh bukan ikan koi kalau nggak salah ya. Kayak semacam ikan mas gitu guys. Ikan mas tapi slayer. Secara bagus mah ya bagus-bagus aja ya. Tuh. Penuh guys ya. Penuh banget ya. Nah, kita pertimbangkan sih untuk beberapa kita pas ya guys. Karena kalau terlalu penuh seperti itu, dari segi segala-galanya ya, baik oksigen, pakan dan lain-lainnya pasti akan sangat amat berebut guys. Tapi untuk sementara kita taruh sini aja dulu. Ini sebenarnya kalau dibilang dalam lumayan dalam sih guys. Jadi dia tuh kayak memang sempit ya. Kalau dari kiri ke kanannya tuh lumayan kelihatannya sempit, tapi kalau dalam tuh lumayan dalam. Jadi space atau volume airnya sebenarnya lumayan oke guys. Dan memang ikan koi ini ya, yang bagusnya tuh memang dia harus di air yang agak dalam sih, kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya sih pernah nanya ke orang guys. Oh, nah itu ikan koi emang bisa lompat. Kalau ikan koki nggak bisa, kayak kegendutan guys, mau lompat juga susah. Aku pernah nanya ke beberapa orang juga, katanya kalau misalnya untuk ikan koi disatuin sama koki itu kurang direkomendasikan guys. Jadi mendingan kita benar-benar kayak eliminasi dulu ya ikan-ikan koinya. Kita pindah-pindahin dulu biar koi sama koi. Kalau nggak sama ikan-ikan yang lain lah, kayak misalnya kaviar kayak gitu-gitu masih oke lah ya guys ya. Dan kalau ikan koki sama ikan koki. Nah sebenarnya ada satu ikan tuh yang itu tuh, yang ono. Itu ikan agak bermasalah tuh. Itu yang ini nih. Yang ini agak bermasalah ikannya ya. Jadi dari cara renangnya juga udah berbeda ya guys.
Tapi dia memang seperti itu, makan lancar, memang seperti itu guys ya. Tapi agak bermasalah dari cara renangnya, dari dia suka nabrak-nabrak dan matanya tuh katarak guys. Karena kita pelihara dia tuh dari kecil sekali. Kemarin seperti karantina juga di sini, cuman pas aku lihat tuh secara jamur dan lain-lainnya udah nggak ada ya, atau white spotnya udah nggak ada, jadi kita masukin lagi ke situ. Tapi secara renang masih seperti itu guys ya. Coba kita lihat lagi ya, mana dia? Tuh. Kayak kagak gimana ya, keder gitu. Kagak jelas guys berenangnya ya, nabrak-nabrak ya, kurang lebih seperti itulah. Nih kita akan coba nangkep lagi. Di sini ada 4 ekor lagi, 5 ekor ya, sama yellow feveng ya guys. Mungkin yellow feveng mah nggak apa-apa lah ya, kita taruh sini aja. Nah oke, kita masukin guys. Banyak juga ya ternyata. Pokoknya kita akan cicil ya, goldfishnya kita akan cicil ya guys, atau ikan kokinya nanti kita akan cicil. Aku pengennya sih segala jenis atau segala spesies koki ada di sini guys ya. Mulai dari rancu, oranda, ryukin, demekin, semua aku pengennya ada guys. Ini suka lompat nih, tadi lompat nih dia guys. Kan, hampir aja. Yang itu suka lompat ya. Harus bener-bener kita perhatikan sekali guys. Nah ini suka lompat nih. Sip, hampir aja dia lompat guys. Skill menyeserku juga sudah lumayan baik ya. Sepertinya kita harus tes skill seser kita guys ya. Nah ini udah ya semua ya. Secara juga udah oke. Sekarang waktunya kita untuk unboxing ya guys. Unboxing saja yang tadi datang guys. Bismillah ya. Apakah kita akan mendapatkan ikan-ikan yang sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan dan kita? Wah! Ternyata aku kira tuh satu plastik ternyata memang wah, plastiknya segini guys. Ikannya wah. Waduh, banyak ya. Udah kelihatan ya guys ikannya ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari atas seperti itulah ikan-ikannya. Ini memang aku belinya jenis warna itu pokoknya merah putih gitu loh guys ya. Karena aku belinya waktu Agustus. Sekarang sudah September sih ya. Cerita kita nasionalis tingkat tinggi guys. Enggak sih. Yang ada ikannya begini ya. Jadi aku beli dan menarik guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin kita akan aklimasi dulu. Setelah kita aklimasi, kita juga ntar bakal kasih lampu dan kasih lihat ke teman-teman seperti apa si ikan yang tadi aku beli ya guys. A few moments later. Kita langsung saja untuk buka guys ya. Kita pelan-pelan aja bukanya ya. Puas. Pelan banget. Sorry enggak guys. Maaf ya, udah nggak sabar soalnya guys. Oke, kita langsung aja buat masukin ikannya ya. Bismillah guys. Harusnya sih ini sudah aman ya. Oh, ada obat kuningnya juga guys. Tapi nanti obat kuningnya juga sama, ya bakal ke ini sih, bakal ke filter. Wow, guys. Ya ampun cakep banget, sumpah. Ya Allah, cakep banget guys. Aduh, ya ampun guys. Bener-bener ya, ikan koki itu, ya Allah, gemes banget guys. Ini ada beberapa tipe ya. Ntar aku mau coba buat baca ya guys. Soalnya aku agak lupa juga. Kalau si Mas lebih suka Mas koki ditaruh di sini apa ikan koi Mas? Kalau ini kan tadinya awalnya untuk koki kan? Iya, emang awalnya koki sih. Memang koki ya. Cakep banget lagi ini guys. Ntar ya, aku tuh kemarin apa ini ya guys? Jenisnya lupa. Bentar guys. Nih, ini ada yang jantan, yang ini nih. Oh, yang ini nih. Ini jantan yang ini nih guys. Ini dia tuh katanya oranda comel lah guys, dibilangnya ya, quality fish pokoknya ya. Jadi emang ikan koki itu kan ada koki kontes, ada koki fancy kalau nggak salah ya, ada koki pasar. Aku takut salah sih ya guys, cuman setahu aku kayak gitu. Nah, ini tuh jatuhnya koki fancy sebenarnya ya. Kalau di kontes itu terlalu kurang, tapi kalau untuk di pasar itu dia sudah istilahnya sudah disortir kayak gitu guys. Ini baru datangnya, jadi mereka masih kayak diem-diem di sana. Ini oranda comel guys. Yang ini dulu nih, yang ini nih, yang dulu. Dia ngapa ya? Ya begitulah guys ikan koki ya. Nih, dia oranda comel ya. Jantan 12 cm. Capek guys, istirahat dulu. Bisa-bisa dia istirahat ya guys ya. Ini aku dari Tulung Agung langsung nih. Istilahnya Tulung Agung tuh kayak Blitarnya koi ya. Koi Blitar ya Mas ya? Tahu kan Mas? Kalau Tulung Agung Mas tahu di mana? Jawa Timur juga ya? Kalau saya di Jawa Timur, di daerah selatan-selatan gitu kan, di daerah selatan-selatan gitu. Dingin apa panas sih Tulung Agung? Dingin ya? Oh, ada sebagian panas. Walah, guys. Surabaya Gresik baru panas. Surabaya Gresik emang panas guys. Nah, ini tadi jantan 12 cm katanya ya. Ternyata 12 cm ya seperti inilah guys kurang lebih ya ukurannya ya. Kalau di kontes kemarin mungkin dia masuknya kelas apa kak? Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Itu pun gemoy banget guys. Dan ini adalah jenisnya, aku belinya 33 ini tuh oranda. Sebenarnya aku tuh ada rancu juga guys ya, cuman belum datang. Dan nanti juga aku pengen nambah-nambah lagi karena kalau misalnya sudah ada seperti ini sih, apalagi ikan koki ya, ikan koi 1 ekor 2 ekor tuh kurang sekali untuk akuarium sebesar ini mungkin guys ya. Untuk akuarium sebesar ini mungkin minimal 10 ekor lah. 10 ekor aja dia tuh udah lowong banget ya. 10, 15, 20 ekor gini guys ya. 100 ekor ya guys.
Baru puas banget itu ya. Dia susah lah makannya ya. Kayak gitulah kurang lebih guys. Oke, selanjutnya yang mana lagi nih? Kita lihat lagi ya guys. Aku sambil lihat-lihat juga, takut salah ya guys soalnya. Soalnya ada beberapa memang ikan-ikan kokinya tuh ikan-ikan koki yang sudah aku incar juga guys. Nah ini yang kalau yang ini nih, yang belakangnya tuh. Kalau dia punya jambul lebih gede ya dibandingkan yang tadi. Ini kayaknya dicintai deh guys. Aku suka primata pemberani. Tunggu. Katanya kayak gitu kalau misalnya mereka itu ternyata adalah pasangan dari koloni itu tuh mereka akan memisahkan diri dan biasanya suka dikejar-kejar si betina atau si jantannya gitu loh guys ya. Sama pasangan tuh mereka kayak saling mencintai guys. Jangan-jangan mereka pasangan guys. Jadi kalau misalnya yang ini dia itu jenisnya sama oranda comel ya. Oranda comel teh apa ya guys ya? Comel teh apa? Aku baru tahu ada comel-comel begitu guys. Kalau ini ukuran 13 cm dan dia ini tuh gak dikasih tahu guys. Gendernya jantan atau betina nggak tahu. Kalau yang tadi kan dikasih tahu ya benar-benar tok jantan. Aku juga nggak ngerti gimana cara beliau itu bisa membedakan ya. Apakah seperti apa aku juga nggak ngerti guys. Tapi kalau yang ini nggak dikasih tahu jantan atau betina. Jadi mungkin ada kemungkinan betina guys. Dan kalau misalnya kita lihat ya dikejar-kejar seperti itu, bisa jadi mereka sepasang ya guys. Nanti kalau misalnya ternyata mereka sepasang, kita bakal ini selingkuh guys. Selingkuh guys. Ternyata dia sesetia itu ya. Kalau nggak salah malah ya, kalau si koki ini ketika dia sudah siap, dia tuh dipencet perutnya tuh keluar telur guys. Kalau yang jantan dipencet telur perutnya tuh keluar kayak semacam spermanya gitu. Dan kalau misalnya hewan-hewan lain kan biasanya tuh betina 2, jantan 1 ya. Kalau koki itu malah kalau misalnya mereka sudah mengeluarkan istilahnya telur dari spermanya, betinanya itu malah 1, jantannya 2. Nggak tahu itu nanti anak-anak siapa, nggak tahu guys. Oke, jantannya 2 aja ya. Kurang lebih seperti itu dan dibuahinya juga lumayan cepet. Nah nanti kalau misalnya memang ada keinginan seperti itu ya bisa jadi kayak nanti aku belajar breeding lucu-lucuan aja guys ya di sini ya dengan ikan-ikan yang kita punya kayak gitu guys. Nah ada satu lagi yang ini kah? Sepertinya yang ini ya guys. Satu lagi ya, mana tadi tuh yang belum ya? Yang belakang ya? Belakang sono ini juga sama kayak oranda comel juga 12 cm guys. Lebih kecil. Loh, kok ada yellow veve? Nggak kelihatan, tiba-tiba ada guys ya. Warnanya sangat nyaru guys. Mana yellow veve-nya dia? Hilang guys ya. Siluman bener-bener dah. Gak apa-apa ya, mereka membantu guys. Dia membantu untuk membersihkan sisa-sisa makanan ya. Nah sebenarnya ini tuh kalau misalnya teman-teman lihat juga udah mulai ada lumut-lumut ya di bagian tembok-tembok, bagian tembok glass ponnya di belakang ada, di samping-samping ada, di bawah juga udah mulai ada guys ya. Tapi di bagian depannya memang kita sikat sampai bersih. Aku sih harapannya ya, apalagi kan ini ditaruh di outdoor ya. Aku sih harapannya pengennya di samping-sampingnya memang banyak lumut-lumut gitu. Kan hijau lucu ya guys ya, hijau-hijau gitu kan. Tapi untuk bagian depannya benar-benar kita tetap jernihin, sikatin terus. Akhirnya juga kita benar-benar jernihin supaya oke gitu guys. Benar-benar di kiri kanannya aja, di sisi-sisi lainnya aja yang penuh dengan lumut. Kurang lebih seperti itu ya guys. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu. Ini biarin aja mereka beradaptasi ya kan. Karena masih pada sempoyongan juga guys ya. Jauh-jauh dari Tulung Agung naik bis tadi ya mas ya. Naik bis ke Cimahi tadi guys. Jadi kali ini kita akan coba buat diamkan dulu. Ntar kita videoin lagi kalau misalnya mereka memang sudah lebih stabil. Dan nextnya kita bakal coba buat kasih makan guys. Sudah di malam hari dan memang potensinya sangat keluar ya guys di malam hari ini. Si ikan kokinya sangat amat terlihat sekali guys. Warnanya terus juga si impostor juga kelihatan ya kalau malam-malam ya. Gak kelihatan tadi mau diseser guys. Apa kita seser sekarang yang mumpung kelihatan? Kita seser aja deh guys. Soalnya ini kebetulan ada temanku Rio di sini katanya lumayan ya. Lumayan mengganggu ya. Udah yuk. Ternyata ada seser gede loh. Ada kan? Iya ternyata guys. Pakai ini aja guys ya. Kalau nyeser koki mah gampang banget guys. Dia mah lambat gitu kan. Tapi bisa kenceng juga ternyata dia ya. Si cebol-cebol itu guys ya. Nah, red flag mah ngeri ya. Tuh guys. Masalahnya sih, aduh guys, kealangan guys. Nah, naik dia. Nah, aduh berat. Ya inilah kalau seser gede berat guys ya. Lucu banget ya. Koki itu kayak dia tuh renang-renang untuk menyelamatkan diri tapi gemoy gitu guys. Wah susah banget. Tadi pagi pantesan kita nggak dapet ya. Susah guys. Nah, ini ada dua sih sebenarnya seser ya. Seser yang kecil dia memiliki kecepatan yang lumayan tinggi. Ya. Kalau kan koki malah yang mau dapet ya. Salah dapat. Ini guys. Nah. Belum nah. Sip guys, taruh sini ya. Ini juga masih gelap nih. Nanti kita tambahin lampu ya. Nah, oke. Sip guys, sudah mantap, sudah masuk ya. Tinggal kita ini kalau kayak gini malam-malam nggak tahu deh mau dikasih makan nggak ya guys ya. Penasaran sih aku guys. Siapa tahu mereka mau makan guys. Soalnya ini kan baru. Dikit aja ya. Pengen lihat.
Kemungkinan sih enggak ya. Oh, atau kemungkinan iya guys. Untuk beberapa ada yang makannya. Cuman kalau yang aku pikirin ya, ini kan ikannya jadi over banget populasi guys di sini ya. Si sirkulasi air harus lebih bagus lagi. Nanti aku bakal coba buat tambahin aerator ya guys ya. Di next video ya mungkin ya. Kalau kita kesini lagi guys ya, tambahin aerator. Kalau nggak nanti diminta tolong sama si Mas aja lah ditambahin aerator yang lebih kencang lagi supaya ikan-ikan di sini tuh lebih teroksigenasi dengan baik ya. Kurang lebih seperti itu guys. Kalau untuk ikan kokinya sih sebenarnya dia udah oke-oke aja ya guys. Tinggal kita tambah aja sih. Aku mau ngasih makan tapi kayaknya besok aja lah ya, baru adaptasi ya guys. Biarin aja deh ya, biar dia ini dulu makannya. Oh ini ya, kita juga nih kita ada produk dari Armada juga ini guys ya, UV sterilisasi yang benar-benar oke banget. Ini tuh hemat energi dan UV ini memang akan kita pakai kan sebenarnya di sini guys, di sini ya. Kalau di situ tuh kalau nggak salah aku udah pakein ya guys dari Armada juga. Nah kayaknya kita akan pakein di sini karena di belakang ada beberapa chamber persiapan karena nantinya aku bakal nambah lagi koki untuk di akuarium ini guys. Kalau teman-teman sendiri kira-kira kita bagusnya nambah ikan koki apa lagi di sini ya guys? Ya ini baru yang comel-comel ya, nggak tahu ada comel apa nggak ngerti ya kalau maksudnya ya. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar kayak gitu. Day 2. Guys, sebenarnya itu udah 2 hari ya guys ya setelah kemarin. Nah, tadi juga aku udah sempet unboxing tapi nggak aku bikin video di sini guys ya. Aku bikin video di TikTok aku. Jadi buat teman-teman yang mau lihat ya video unboxing ikan barunya ada di TikTok aku yang ini guys. Nah, sekali lagi kita mau ngasih lihat lagi guys karena di sini ikannya lebih banyak guys. Alhamdulillah ya. Tadi kita tambah lagi ikan ya. Aduh, memang koki ini tuh kayaknya nggak lama lagi banyak lah guys ini ya. Ini aja udah 8 ekor di sini ya guys. Kemarin kan awalnya ada 3 doang nih, 3 sekawan ya. Si oranda-oranda comel ini kan guys. Sebenarnya masih di video ini juga ya, karena aku nih uploadnya juga bakal di satu videoin sama aku guys. Dan tadi di video TikTok aku ya, teman-teman bisa lihat juga, aku tambahin beberapa rancu kaliko guys. Ini rancu kaliko 1, ini rancu kaliko 2 ya, 3, 4 dan juga 5 guys. Sebenarnya kalau secara warna sih ini agak yang mirip ya, beberapa ada yang mirip sih guys ya. Ini mirip nih, ini mirip nih, ini mirip, ini mirip. Ini juga agak mirip ya. Cuma memang motifnya agak berbeda-beda aja. Kalau ini kayak dominannya lebih ke oranye guys di mukanya. Secara kurva seperti apa? Ya, aku juga nggak begitu paham guys ya. Karena ini semua pastinya koki fancy sih guys, bukan koki yang kontes gitu ya. Secara awam sih aku ngeliatnya bagus aja gitu guys. Jadi ya udah, aku sih suka-suka aja guys sama koki-koki semacam ini. Kali nanti kita bakal coba buat tambahin variasi koki yang lain aja ya dengan warna-warna yang lain guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Dan untuk koki seperti ini sih aku pernah lihat ya ada akuarium atau kolamnya 2 meter. Kalau untuk koki kontes ya guys ya, itu isinya cuma 8 ekor guys. Karena emang kokinya di proyeksi ini bakal gede gitu groomingnya ya. Kalau misalnya untuk ini sih kayaknya aku mungkin untuk segini bisa 20 ekor kali ya guys. Akan lumayan banyak kayak isinya ya. Yang penting si koki-kokinya kebagian makan aja guys, kayak gitu ya. Kita coba buat kasih makan ya. Ini aku pakai BioGold ini guys ya, Goldfish BioGold Plus yang kemarin kita habis ambil ya. Aku kemarin beli dari pameran guys. Jadi katanya ini bagus si peletnya, soalnya dia tuh nggak cuma memperhatikan growth-nya aja ya supaya tumbuhnya bagus guys ya, tapi dia juga memperhatikan ke color-nya juga supaya warna dari si ikannya tuh bagus guys. Nah, wah ini rakus banget guys. Ikan koki ini tuh tipe ikan yang kalau makan banyak guys. Makan tuh waduh bukan main lah, pokoknya banyak banget lah guys kalau makan ya. Dia sehari itu bisa sampai 10 kali lebih guys ya, 8 kali. Pokoknya banyak lah makannya. Ini juga wah gila sih rakus banget guys. Kasih makan sedikit ya ini ya, sedikit. Jadi dia sedikit tapi sering. Apalagi koki oranda ya, karena oranda mungkin dari kemarin sudah ada di sini guys. Jadi dia sudah biasa ya. Nah, ini juga rancu nggak mau kalah nih ya, rancu kaliko ini. Dia juga makannya lumayan guys ya. Nah, ini lucu banget tuh aku, aduh guys, kayaknya favorit aku deh itu. Rancu sapi guys ya. Bener-bener kayak sapi guys. Itu mah aku aja yang namain ya. Nih rancu sapi. Dia kalau dari badan paling kecil ya, ekornya kecil guys ya, ekornya short banget guys, kayak ya cuman buat belok lah kan. Tuh berenang susah guys ya, namanya koki begini memang gitu guys, berenang susah ya. Nah, ini sinking guys si peletnya, jadi memang tenggelam. Bagusnya sih memang koki ini tuh dikasih peletnya sinking ya, jadi dia itu gimana ya guys, itu ikan yang gemoy dan kurang pintar ya sejujurnya guys. Seringkali guys ya dia ya, tidak sengaja guys memakan gelembung, memakan udara. Terusnya ujung-ujungnya dia ngegembung gitu guys, terusnya kebalik ya. Pokoknya aneh lah pelihara koki ini tuh ya, memang dia mah ikan gemoy-gemoyan aja ya guys ya, buat kita pelihara dan memang buat visual sih bagus ya. Ini terlalu banyak ikan yang hitam-hitamnya nih. Ikan hitam tuh sebenarnya bagus-bagus aja sih guys. Cuman dengan akuarium yang agak gelap seperti ini, ikan hitam tuh warnanya jadi agak kebanting. Walaupun ini nggak begitu hitam-hitam banget sih, kaliko ya. Dan ini tuh biasanya kalau kaliko gini semakin gede juga dia bakal bisa berubah gitu warnanya guys. Maksudnya tuh kayak tergantung nanti akan seperti apa mutasinya ya, masih bisa berubah-berubah. Biasanya ada hitamnya, ntar tiba-tiba hitamnya hilang kayak gitu. Pokoknya koki itu masih bisa kayak gitu aja guys. Ini ada warna putih-putih di merah ini nih oranda, ntar tiba-tiba putihnya memudar atau mungkin ntar ada warna yang lain yang numbuh gitu, bisa seperti itu kalau ikan koki ya. Sejauh ini favorit aku tuh yang pertama si itu ya, yang sapi itu guys ya, rancu sapi kecil. Yang kedua mungkin dari jenis oranda, favorit aku tuh yang mana guys? Kayaknya yang ini sih guys. Ini kayak favorit aku kedua nih kalau dari jenis oranda yang ada di sini ya. Sisanya sih oke guys, cuman bukan jadi favorit ya. Kalau yang
kaliko ini kan ada 4 ya. Dari keempat kaliko rancu ini, sebenarnya favorit aku sih yang ini nih guys, karena dia warnanya paling kaliko menurutku ya. Jadi dia paling kayak warna-warni banget nih dibandingkan yang lain. Kalau dia mah dominannya hitam sih, ini dominannya hitam, palanya doang ya yang kaliko. Kaliko tuh jadi kayak warnanya tuh nyampur gitu guys. Warnanya tuh kayak berantakan gitu lah guys ya. Bukan berantakan sih, kayak banyak warna dalam satu tubuh tuh kaliko beginilah kurang lebih guys. Tapi di beberapa hewan juga ada kaliko yang memang kurang lebih seperti itu guys ya bentukannya ya. Tadi ini sebenarnya udah kita kasih makan baru tadi ya. Jadi mereka makannya masih belum terlalu mau guys. Mau sih cuman pelan-pelan ya. Apalagi dengan pelet yang ukurannya kecil banget seperti ini. Lihat guys. Ini emang cocok sih. Jadi kalau pelet kecil kayak gini tuh dia kalau misalnya mau dikasih makan ikan-ikan yang segede-gede gini juga makan, ikan yang lebih kecil banget juga makan gitu ya guys ya. Ikan yang gede-gede banget juga sebenarnya bakal makan juga dengan pelet sekecil gini pun, jadi nggak masalah sih sebenarnya ya. Kalau untuk ukuran ikannya untuk pelet sekecil ini pun nggak masalah. Cuman mungkin kalau ada pelet yang ukurannya lebih gede ya guys, yang lebih sesuai sama mulutnya ya, lebih gampang kenyang aja mungkin ke dianya ya. Kalau kayak gini kan mereka kan bakal nyedot-nyedotnya lebih lama guys untuk mendapatkan perut yang kenyang ya, kayak gitu nih ya. Setauku juga koki itu tuh ada beberapa genetik gitu guys. Ada genetik yang bisa gede banget gitu ya. Ada genetik yang nggak bisa gede. Aku nggak tahu sih jujur ya, karena ini kan aku kan kayaknya langsung dari kayak semacam peternak kayak gitu guys ya. Ini aku ngambilnya dari Tulung Agung gitu. Tulung Agung ya, pokoknya Tulung Agung lah guys ya. Kalau beberapa ikan yang di sini. Nanti sekalian juga kita hunting-hunting koki lagi ya ke beberapa teman-teman kita yang ada di Bandung lah, kalau nggak yang ada di Jakarta, atau mungkin ntar kita juga coba buat beli-beli ikan. Ntar kita unboxing ikan-ikan kualitas atau ikan-ikan yang bagus gitu ya guys ya. Bukan yang buat kontes juga sih sebenarnya ya, yang buat display, tapi supaya lebih berwarna-warni biar lebih enak dilihat ya guys. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, jadi seperti itu guys. Dan kita mau sedikit-sedikit ya, kali-kali ada sinematik ya guys ya. Kita mau ngasih lihat ke teman-teman. Jadi ini dia ya, sedikit sinematik untuk kolam koki kita guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.